Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1.1.A6 demonstrasi kontekstual modul 11 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Solok Selatan tahun 2023. Nama Tia Aulia Irma SPD, Guru IPA PT SMP Negeri 14 Solok Selatan, di mana sini saya fasilitator oleh guru Ibu hebat Ibu Marloli SPD MSI dan Bapak hebat juga pengajar praktik Bapak Erwin Kasri. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, yang memiliki pemikiran hebat tentang pendidikan. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei dan dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Trilogi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tuledo. Ingarso Sung Tuledo memiliki arti di depan memberi teladan. Artinya, seorang guru dalam mendidik muridnya haruslah memberi teladan yang baik bagi murid-muridnya, baik ketika mengajar maupun di luar kelas. Itu artinya sebagai guru bukan hanya mengajarkan pelajaran, namun memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Yang kedua, Igmadia Mangunkarso memiliki arti di tengah membangun keinginan. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwasanya seorang guru haruslah mampu untuk memberikan motivasi bagi muridnya. Yang ketiga, Tut Puri Handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Maksud dari ungkapan ini bahwasanya seorang guru harus mampu selalu memberi dorongan ataupun dukungan positif bagi murid kita, agar murid merasa nyaman dalam belajar dan tidak terbebani karena belajar. Sehingga jika seorang guru mampu untuk selalu memberi dukungan pada muridnya, maka murid akan merasa senang dalam belajar. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menghamba pada murid. Pertama, pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam menuntun, anak diberi kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak terarah dan berkualitas. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal siswa. Kodrat zaman, pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman dan perspektif global. Pendidikan budi pekerti, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengolah diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan yang berpihak kepada murid, kita harus memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pelaksanaan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMP Negeri 14 Solok Selatan dapat terlihat dari proses pembelajaran yang variatif, proses pembelajaran yang menggunakan ilmu teknologi, proses pembelajaran yang langsung diskusi kelompok, proses pembelajaran yang menuntut kreativitas siswa, proses pembelajaran di mana siswa berkreasi dengan alat-alat laboratorium. Selanjutnya, program ekstrakurikuler juga sangat mendukung pemikiran Ki Hajar Dewantara. Program ekstrakurikuler di SMP Negeri 14 Solok Selatan sangat banyak sekali. Salah satu contohnya futsal, rohis, drum band, silat,
pramuka, senam, dan lain-lain. Dan implementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di UPT SMP Negeri 14 dapat dilihat dalam YouTube di bawah ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu saja kami mengalami tantangan untuk implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Dari tantangan itu, kami memikirkan solusi yang bisa sebagai pemecah permasalahan tadi. Yang pertama, menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang ketiga, guru harus selalu memberikan teladan yang baik pada siswa agar siswa merasa program ini bukan hanya sekedar program yang harus dilaksanakannya. Jadi dia juga akan melaksanakan semua program-program yang telah disediakan oleh sekolah.